ya. Kalau sembahyang sudah rajin, berbuat baik sudah, bersedekah sudah, kemudian yang lain-lain yang intinya adalah mengarah kepada kebaikan, justru toh masih saja tetap kita merasakan yang namanya kesusahan, berarti Om Swastiastu Pak Jero. Seperti wacana Pak Jero mengatakan bahwa sedekah itu adalah jalan termudah untuk memancing rezeki. Yang Tiang tanyakan, saya sudah sering sekali bersedekah, tetapi rezeki saya kenapa kok terus seret dan susah? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Katanya sudah sering sekali melakukan sedekah, tetapi jalan rezekinya masih susah. Satu hal yang perlu diingat dan dipahami. Jadi dalam Hindu, sedekah ini disebut punya. Jadi punya itu asal katanya artinya, jadi bermakna tulus, ikhlas, dan suci. Nah, jadi punya atau sedekah yang kita berikan kepada orang itu haruslah berdasarkan ketulusan, berdasarkan hati yang suci. Nah, jadi kalau itu sudah dilakukan, suatu saat kita akan memetik hasilnya, asalkan di dalam hati kita ketika kita memberikan atau membantu seseorang, kita tidak mengharapkan imbalan yang akan kita terima atau timbal balik yang akan kita terima. Misalkan saya memberikan sesuatu kepada orang, tapi di dalam hati kecil kita menginginkan ada hal timbal balik yang akan kita terima. Itu sama saja apapun yang kita sedekahkan itu mubazir. Ya. Jadi punya atau sedekah yang kita lakukan itu betul-betul dari hati nurani kita, bahwa betul-betul bahwa itu adalah tindakan yang harus saya lakukan untuk menolong orang. Nah, jadi itu. Jadi ketika sedekah atau punya yang kita berikan kepada orang dan kepada siapapun juga, jangan sedikit pun kita memiliki rasa menginginkan ekspektasi, ya, timbal balik. Dan bahkan kalau kita mempunyai bersedekah dan punya di pura-pura, jadi kalau seperti tiang mendana punya ni di pura-pura itu tidak pernah dicatat, tidak pernah. Sekalipun itu merupakan suatu hal yang wajib diisi. Jadi untuk mencegah terjadinya korupsi di sana, di tempat punya ni Nah, jadi itulah sebetulnya kalau kita mempunyai, jangan sampai pernah kita merasa kita menolong orang. Jadikan itu suatu kewajiban kita. Nah, itu dasar daripada kita melakukan punya atau menolong atau mensedekahkan materi. Makanya di dalam Sarasa Muscaya itu sloka 172 kalau tidak salah. Kalau kita menolong orang, memberikan sedekah ataupun punya dengan menggembar-gemborkan, ya, kepada orang lain bahwa kita membantu mereka, itu sama sekali punya yang kita lakukan itu sama sekali tidak ada nilainya. Jadi nilai daripada sedekah itu bukan
bernilai di pada seberapa besar materi yang kita berikan. Bukan di sana letak nilainya. Kalau nilai secara spiritnya, ya, bukan di sana letaknya. Jadi nilainya adalah ketika kita memberikan secara tulus ikhlas, betul-betul dari hati nurani kita. Nah, jadi yang menerima pun dia merasa ikhlas, merasa plong, tidak beban. Nah, coba kalau kita membantu orang lain, ya, coba kalau kita membantu, kemudian kita gembar-gemborkan kepada orang lain. Nah, kemudian yang kita bantu ini mendengar isu-isu itu, dia pun akan merasa kecewa. Nah, jadi intinya adalah kita menolong orang, jangan sampai itu merupakan suatu paksaan yang kita lakukan. Justru itu tidak akan pernah bernilai. Ya, itulah sedekah. Nah, jadi sedekah itu bukan saja dalam bentuk materi. Ya, sedekah itu bisa berbentuk pengetahuan, itu namanya widya punya. Sedekah materi itu namanya dana punya. Kemudian sedekah berupa kebaikan itu adalah dharma punya. Nah, jadi itu yang mesti kita pahami. Kalau kita bersedekah, jangan berekspektasi timbal balik. Oke. Apalagi kalau kita melakukan sedekah, biar nantinya ke depannya rezeki kita lancar. Nah, ini sudah salah besar. Jangan sampai seperti itu. Kita sedekahkan seberapapun seikhlasnya kita bersedekah, ya, berarti itulah nilainya, ya. Jadi ikuti hati nurani, berapa yang mungkin kita ikhlaskan untuk mempunyai atau bersedekah pada orang lain. Itu, jadi pasti akan berbuah, pasti akan berbuah. Cuma kita jangan berharap apa yang kita lakukan itu agar memiliki timbal balik. Itu salah besar. Percuma kita melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan. Maka di dalam sloka Bhagavad Gita itu ada karmane varikaraste mapali sukadacana makarma pala eturbur mate sanggus tua karmane. Kalau kita ingin berbuat kebaikan, ya, berbuat karma yang baik, kita jangan memandang hasil sebagai motif kita melakukan tindakan. Dan jangan pula kita berdiam diri tanpa kerja. Nah, oke. Jadi itu. Dan kalau kita melakukan sedekah ini kan ada rambu-rambu sebetulnya. Jadi kalau kita berbuat baik, bersedekah kepada orang dengan jalan yang salah, itu sama saja kita menghambur-hamburkan uang. Jadi punyakan, sedekahkan kepada orang yang tepat, situasi yang tepat, kondisi yang tepat. Ya. Kalau itu bisa kita lakukan, punya yang kita berikan akan menjadi suatu manfaat yang luar biasa. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jangan kita melakukan sedekah dengan imbalan yang lebih besar. Jadi biarkan Tuhan menilai, Tuhan mengembalikan semuanya. Nah, itu kalau tiang. Jadi jangan berharap suatu imbalan. Karena kita tidak tahu seberapa besar muatan karma buruk kita yang kita bawa lahir di kehidupan saat ini. Kita tidak pernah tahu. Tetapi dari beberapa ciri-ciri, beberapa tanda-tanda, itu dapat kita pahami. Ya, kalau sembahyang sudah rajin, berbuat baik sudah, bersedekah sudah,
kemudian yang lain-lain yang intinya adalah mengarah kepada kebaikan, justru toh masih saja tetap kita merasakan yang namanya kesusahan, berarti timbunan ataupun muatan karma buruk di masa lalu kita itu sangatlah masih banyak. Ya. Nanti kalau sudah muatan timbunan karma buruk di masa lalu ini sudah mengikis dan bahkan sampai netral, ya, sampai nol, itu nanti timbunan karma baik yang muncul. Nah, kemudian kemudahan-kemudahan di dalam hidup ini pasti kita akan temui. Jadi itu cirinya. Oke. Nah, itu semeton. Jadi saran saya, kalau kita bersedekah, ya janganlah motif timbal balik itu dijadikan kita melakukan tindakan. Oke. Jadi itu saja, lakukan saja kebaikan, suatu saat nanti akan berbuah. Harus percaya. Kita harus membayar hutang-hutang karma buruk di masa lalu dengan jalan kita melakukan kebaikan, dengan jalan kita bersedekah, membantu orang-orang. Itu hanya itu jalan yang bisa menuntaskan karma buruk di masa lalu. Oke. Selain sembahyang, ya, sembahyang itu adalah kewajiban, tetapi actionnya adalah ini. Itu semeton, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Oke.